والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di rumahnya yang mulia ini, yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, inna athqalas salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Dan kalaulah mereka mengetahui akan keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan subuh, la atauhuma walau habwa, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun mereka harus merangkak. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab kita Asyru Qawaida fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah pensucian jiwa, yang insyaallah taala pada pertemuan hari ini kita akan memasuki kaidah yang ke-6. Namun sebelum kita membaca kaidah yang ke-6 ini, sebagaimana biasanya senantiasa kami ingatkan saudara-saudara kami pasien dan keluarga pasien melalui pengeras suara ini dengan beberapa hal. Yang pertama, agar selalu berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, bersabar dan berihtisab atas penyakit yang ia derita. Karena Nabi SAW telah bersabda, ma yusibul muslima min nasbin wala wasbin wala hammin wala huznin hatta syaukatun syakuha illa kafarallahu biha khatayah. Tidaklah menimpa seorang muslim kesedihan, kelelahan, kegundah gulanaan, bahkan duri yang menyengatnya, melainkan Allah Jalla wa Ala akan mengangkat derajat dan menghapuskan dosa-dosanya dengan itu, jika dia bersabar dan berihtisab. Dan hendaknya selalu berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, meminta kesembuhan dan kesembuhan yang segera dan sempurna. Karena Allah Jalla wa Ala telah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan seorang jangan pesimis dari rahmat Allah Jalla wa Ala. Tiada yang mengira bahwa Nabi Ayub alaihi salam saat itu dapat sembuh dari penyakit yang sedang ia deritai. Dalam beberapa riwayat disebutkan 18 tahun. Dalam riwayat yang lain, beliau menderita penyakit tersebut selama 13 tahun. Kudis terparah di dunia, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Beliau ditimpa dan diuji oleh Allah dengan penyakit kudis yang baunya luar biasa. Seluruh anggota keluarga, seluruh kerabatnya, seluruh masyarakat di dunia meninggalkan beliau kecuali 3 orang. Satunya adalah istri beliau dan 2 orang lagi adalah kerabatnya. 2 orang kerabatnya yang mau membantu beliau sehari-hari. Salah satu di antara mereka pun mengeluarkan statement yang membuat hati Nabi Ayub semakin sedih. Satu dari 2 orang tersebut berkata, ini pasti musibah yang menimpa Ayub ini pasti dikarenakan sebuah maksiat yang ia lakukan, yang mana maksiat tersebut belum pernah dilakukan oleh manusia di alam semesta ini.
Kalau bukan, maka tidak mungkin dia diazab seperti ini. Ini kan lebih sakit lagi. Dan ucapan tersebut disampaikan kepada Nabi Ayub oleh salah satu dari keduanya. Nah, ini lebih sakit lagi daripada ditinggalin oleh orang-orang yang tidak ia cintai. Rupanya Allah Jalla wa'ala menyembuhkan Nabi Ayub dengan sesuatu yang di luar prediksi manusia. Allah yang menciptakan sebab dan dialah yang menciptakan sesuatu yang lahir dari sebab. Allah perintahkan Nabi Ayub, urkud birijlik. Pukullah kakimu ke arah tanah, tiba-tiba keluarlah air. Kemudian air tersebut menyembuhkan seluruh penyakit beliau. Dua air yang ajaib di muka bumi ini, kata para ulama. Satunya adalah air Zam-Zam. Ya, yang keluar ketika ibunda Nabi Ismail alaihi salam dan istri Nabi Ibrahim alaihi salam Hajar melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Setelah 7 kali barulah keluar air dari suatu sumur yang tidak mungkin ada sumur di tempat tersebut, karena isinya adalah, di bawahnya adalah bebatuan. Dari semenjak air itu keluar di hari itu sampai hari ini belum habis. Air ajaib yang kedua adalah air yang Allah Jalla wa'ala keluarkan untuk menyembuhkan Nabi Ayub dari penyakit tersebut. Maka sebesar apapun penyakit yang menimpa seorang muslim tidak boleh pesimis darinya. Hendaknya dia tetap ikhlas menerimanya, sabar, berihtisab, dan berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Hal yang seperti ini, jamaah yang dimuliakan Allah, penting untuk kita tanamkan di dalam hati kita. 2 hari yang lalu ada sebuah cerita yang diceritakan kepada saya oleh seorang ustadz. Ada seorang murtad gara-gara bapaknya sakit. Urang tanya Aceh ke orang lain, urang tanya Aceh, murtad. Ya, jadi ustadz ini bertemu dengan dia dalam sebuah acara undangan makan di suatu malam. Dia memperolok-olokkan agama Islam di situ. Urang tanya Aceh. Kalau saya sebutkan namanya mungkin banyak di antara kita mengenalnya. Nah, jadi keun maurnya, nyatanya aku pebelet hadat semayang dak puasa sedekah. Pak yang kajilah syurganya. Pegah dia balung, pak hidup syurganya. Nyata cok ongkot yang kolam ongkot, jelah na ongkot inan. Nyata solat dak semayang dak puasa dijanjikan syurga. Pak hidup syurga, pewarna syurga, pak hidup syurganya. Cepat pedih tak balung. Gejawab sirok ustaznya. Boleh hendak berkhabar, yang bisa memurtadkan. Hai, long katrip ka murtad, pursan ron. Nyaur ngaceh. Bayangkan jemaah. Seorang dosen, bukan orang bodoh. Iya. Setelah dikaji, apa sebabnya? Sebab dia mulai seperti itu ketika bapaknya sakit parah. Kemudian dibawa ke Kuala Lumpur. Dan kondisi ayahnya saat itu akan dilakukan kemoterapi terhadap ayahnya. Menjelang kemoterapi, tiba-tiba seluruh kulit di tubuh ayahnya hangus, dan ayahnya tidak sanggup menahannya dan berguling-guling di atas lantai. Kemudian salah satu di antara keluarganya menyatakan, sekejam inikah Allah kepada kita? Ya, dari semenjak itu dia mencela agama Islam. Apa sebabnya jamaah? Tidak adanya keikhlasan, ihtisab, sabar dan ridha terhadap ketentuan Allah Jalla wa'ala. Kalau dia seorang hamba yang ikhlas, ihtisab, sabar, berdoa, dan memahami nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi, bahwa Allah Jalla wa'ala melakukan sesuatu dikarenakan suatu hikmah di atas ilmu dan rahmatnya, tentu dia tidak akan seperti itu kepada Allah Jalla wa'ala. Maka Nabi SAW menyatakan, innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar yang bernilai ibadah dan berbuah pahala itu adalah sabar di awal musibah terjadi. Di saat itulah seorang itu akan diuji keimanannya oleh Allah. Kalau bersabar setelah kejadian musibah, semua orang mampu. Hadis di atas ada sababul wurudnya, ada sebab Nabi berkata demikian, yaitu kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki ala sabiyyin laha 'inda qabr.
Suatu hari Nabi SAW mendapati seorang wanita, ibu-ibu, sedang menangis di depan sebuah kuburan. Anak bayinya yang baru meninggal dunia. Begitu Nabi melihatnya menangis, dia menangis seperti itu, Nabi pun berkata, ittaqillah wasbiri. Wahai hamba Allah, takutlah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Maka wanita ini menyatakan, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Ilaika anni mi bahasa tayo Aceh, nuja alam parar gede. Idron hanan rasakan la musibah long yo. Ilaika anni ini kata usiran. Ilaika anni, pergi kamu dariku. Kamu belum merasakan musibah yang aku rasakan saat ini. Pada yang menegur dia siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam ta'rifu, dia enggak tahu bahwa yang menegur dia itu adalah Rasulullah. Falamma ukhbirat, begitu diberitahukan bahwa yang menegur dia tadi adalah Rasulullah, atat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabin. Dia langsung pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di saat itu dia tidak mendapatkan ada pengawal khusus di depan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menyatakan, ya Rasulullah, la ma'arif. Wahai Rasulullah, pemahlun tuan, hana kudupa bahwa yang pegah lagi yang benar adalah drone. Saya tidak tahu bahwa yang menegur saya tadi adalah Anda. Karena keluhuran akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak marah dan tidak mencelanya sedikit pun. Nabi hanya berkata, innamas sabru 'indas sadmatil ula. Sabar yang bernilai ibadah dan berbuah pahala adalah sabar di awal musibah terjadi. Kemudian yang kedua, dan ini sangat penting untuk diingatkan karena tidak sedikit dari mereka yang tidak merealisasikan yang kedua ini, baik pasien ataupun keluarga pasien, yaitu sholat jamaah. Di dalam Islam tidak ada kondisi seorang muslim boleh meninggalkan sholat selama akal masih ada, sarafnya masih bagus, ya belum ada gangguan jiwa, kecuali dalam dua kondisi saja. Yang pertama haid, yang kedua nifas. Mamiona orang agam metonton kahana tumayang, berarti tanya berbaik sangka saja, mungkin gayaan tengah haid atau nifas. Karena tanya hanya berburuk sangka ke orang muslim, karena kan. Jadi mina orang agam kasih minggu 2 minggu hana salat, berarti tengah haid atau nifas. Kita berbaik sangka saja. Baik. Hanya dua kondisi ini seorang muslim boleh meninggalkan salat. Selain itu tidak ada kondisi seorang muslim boleh meninggalkan salat. Adapun fatwa mi tengah sakit hanapa dah solat ente tak kada, maka boleh, itu fatwa yang sesat, menyesatkan dari ulama su. Karena fatwa yang sesat tersebut banyak manusia meninggalkan solat. Nabi sedang di medan tempur, di hadapannya musuh-musuh Islam yang akan menembas leher mereka. Allah katakan, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian sedang bertempur, tetaplah solat tepat pada waktunya, sekalipun kalian melakukannya sambil berlari atau sambil menunggangi tunggangan. Kan tidak memenuhi rukun. Tidak bisa menghadap ke kiblat, tidak bisa berdiri. Ya, tumakninah pun tidak sempurna. Tetap salat diperintahkan oleh Allah tepat pada waktunya. Karena melakukan salat di dalam waktunya itu lebih dikedepankan daripada yang lainnya. Dan salat tiada yang sulit darinya. Enggak mampu berdiri, kata Nabi, faqa'idan, bisa duduk. Enggak mampu duduk, fa'alal jambihil aiman, berbaring di atas lambung kanan menghadap ke kiblat. Tidak mampu berbaring di atas lambung kanan menghadap ke kiblat, fa mustalqiyan, tidur terlentang. Tidak mampu juga, maka walaupun dengan isyarat. Tidak mampu berwudu, maka bertayamum. Tidak mampu bertayamum juga, mungkin karena dia diikat di suatu pohon, diikat di suatu tiang, atau dia pasien di suatu ruangan yang tidak mungkin di situ ada debu, atau sesuatu yang bisa dijadikan sebagai alat untuk bertayamum, maka diistilahkan oleh para ulama dalam kitab fikih dalam pembahasan tata cara orang sakit, dia salatu faqidit tahurin. Dia salat faqidut tahurin, tetap salat walaupun tidak wudu dan tidak tayamum karena kondisi yang tidak memungkinkan. Dalam kitab-kitab fikih dalam pembahasan salat ahlil a'dzar, seorang tetap wajib salat sekalipun 24 jam keluar kotoran dari tubuhnya. Kalau dia pasien dari luar Banda Aceh musafir, dia bisa menjamak. Dia bawa zuhur ke asar atau asar ke
zuhur. Kalau membawa zuhur ke asar ini namanya jamak takhir. Kalau membawa asar ke zuhur ini namanya jamak taqdim. Maghrib dia bawa ke isya, jamak takhir. Atau isya dia bawa ke maghrib, menjadi jamak taqdim, yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian subuh dibawa ke subuh nalih. Taib, ya. Jadi enggak ada yang sulit dari salat itu. Cuma karena ada sebagian orang dapat syubhat, fatwa yang sesat menyesatkan, hanapa takada madang. Ente le boleh baru takada. Tahu jamin boleh. Ente pai kamati hana itu mai tembayang kai ja pedang proyek kanan. Nyo fidyah salat pai bai mihan bahaya dah gedel ya Allah yang pui neraka. Hana itu tembayang. Yang orang yang mengeluarkan fatwa baik salat pi goyan, yang mengeluarkan fatwa fidyah salat pi goyan. Betapa banyak jamaah kaum muslim meninggalkan salat gara-gara fatwa yang seperti itu. Bahkan di beberapa kampung gara-gara ya sumukoh padi hendak salat dengan alasan kada. Sumukoh padi luhutan, asartan, maghribtan. Pajang pubuk mandum leh isya anda pubuk mandum. Kau warung poh kurang malam baru ke pubuk luhu, asar, maghrib, isya. Kibanan cu agama jemaah. Gara-gara fatwa yang seperti itu. Nabi 41 hari sakit yang luar biasa. Di sebagian hari Nabi meminta untuk dipapah dan dibawa ke dalam masjid untuk menghadiri solat berjamaah. Di 11 hari terakhir Nabi sudah tidak sanggup lagi berangkat ke masjid, walaupun masjid ini menempel dengan Masjid Nabawi, rumahnya menempel dengan Masjid Nabawi, tetapi solat tetap Nabi kita lakukan. Seorang sahabat Nabi SAW yang sedang solat dipanah dan tancap di tubuhnya sekian anak panah, dan tetap masih melaksanakan solatnya sampai selesai dalam Sunan Abi Daud. Umar bin Khattab sedang menjadi imam solat subuh, ditusuk oleh budak Yahudi yang bernama Abu Lu sampai mengeluarkan darah yang bercucuran dari perutnya, seakan-akan seluruh isi perutnya telah putus. Kemudian beliau jatuh tersungkur, tidak menyadarkan diri. Setelah begitu sadar, beliau langsung melakukan solat subuh yang tersisa sesuai dengan kemampuan beliau. Salat ruh Islam ya banyak. Salat adalah tiang agama ini. Dan dosa meninggalkan salat disepakati oleh seluruh ulama Islam, kata Imam Ibnul Qayyim, lebih besar daripada dosa membunuh. Lebih besar daripada dosa homo, dosa zina, dosa riba. Nah, sungguh-sungguh sangat disayangkan orang yang sedang berbaring sakit melakukan sebuah dosa yang lebih besar daripada dosa homo, zina, mencuri, membunuh, dan riba jemaah. Ini selalu kami ingatkan melalui pengeras ini karena cinta dan kasih sayang kami kepada saudara-saudara kami pasien dan keluarga pasien. Yang semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kesembuhan yang segera dan sempurna kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kata penulis Al-Qa'idatus Sadisah, kaidah yang ke-6 dari 10 kaidah pensucian jiwa. Ighlaqul manafidh allati tukhriju bil insan 'ani tazkiyati wa tub'iduhu 'anil fadilati wa tuqi'uhu fi radhilah. Jika seorang ingin mensucikan jiwanya sehingga dia termasuk dari orang yang Allah katakan qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung orang yang telah memiliki hati yang suci, dan juga firman Allah qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, sungguh telah beruntung orang yang telah mensucikan jiwanya dan sungguh telah merugi orang yang telah mengotori jiwanya. Kaidah yang ke-6 adalah hendaknya dia menutup seluruh pintu yang dapat menghilangkan kesucian jiwanya dan dapat menjauhkan dia dari segala dari hal-hal yang utama serta menjatuhkan dia ke dalam berbagai kotoran. Kata Syekh, fayahtaju al-'abdu hajatan masatan ila ighlaqil manafidh allati tudannisu nafsahu wa tudassiha. Sungguh seorang hamba yang menginginkan syurga Allah Jalla wa'ala dan keselamatan dari nerakanya, dia sangat butuh untuk menutup seluruh pintu-pintu yang dapat mengotori jiwanya. Dan sungguh Nabi SAW telah memberikan sebuah perumpamaan yang menerangkan kepada kita bahayanya seorang menyingkap, membuka pintu-pintu
yang dengan membuka pintu tersebut dia akan menyia-nyiakan agamanya atau terjerumus ke dalam hal-hal yang dapat membahayakan agamanya. Apa perumpamaan tersebut? Mari kita simak perumpamaan yang luar biasa dari Nabi SAW yang terkandung di dalamnya petunjuk dari beliau dalam perjalanan kita menuju Allah Jalla wa Ala agar kita tetap istiqamah di atas agamanya. Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad pada nomor 17.909. Beliau bersabda, "Daraballahu mathalan siratan mustaqiman wa 'ala janabatay as-sirat surani fihima abwabun mufattahatun." Nabi Allah Jalla wa Ala telah memberikan sebuah perumpamaan, yaitu jalannya yang lurus. Wa 'ala janabatay sirat, dan di atas atau di sebelah kanan dan kiri jalan Allah Jalla wa Ala yang lurus tersebut ada dua pagar. Fihima abwabun mufattah. Di dua pagar tersebut ada pintu-pintu yang terbuka. Wa 'alal abwabi suturun mirkhah. Dan pintu-pintu tersebut tertutup dengan tirai-tirai yang amat indah. Wa 'ala babi sirat da'in yaqul ya ayuhan nas udkhulu sirat jami'an. Dan di atas pintu yang ada di ujung jembatan tersebut menyatakan, ada yang menyeru menyatakan, wahai sekalian manusia, masuklah kalian ke dalam jalan yang lurus ini jami'an seluruhnya. Wala tata'arraju, janganlah kalian belok ke kanan dan ke kiri. Wada'in yaqulu min fawqi sirat, dan ada pula seruan dari atas jalan Allah Jalla wa Ala yang lurus tersebut. Setiap kali seorang hamba ingin membuka dari pintu-pintu yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri jalan tersebut yang tertutup dengan tirai-tirai yang indah tersebut, maka ada seruan yang menyerunya, waihak la taftahu fa innaka in taftahu talijhu. Celaka engkau, jangan coba-coba engkau membuka pintu-pintu yang tertutup dengan tirai-tirai yang indah tersebut, karena jika engkau membukanya maka engkau akan tersungkur ke dalamnya, karena pintunya tidak tertutup. Nah, pintu di samping jurang, pintunya terbuka, kemudian di depan pintu ada tirai yang indah. Kondisi tirai memancing nafsu kita untuk membukanya. Begitu kita buka tirai, kita akan langsung jatuh dan tersungkur ke dalamnya, karena memang pintu tidak tertutup. Ya. Setelah ini kita akan memahami betapa dalamnya perumpamaan dari Nabi SAW ini. Wasiratu al-Islam, dan ini maksud dengan jalan dalam perumpamaan ini, kata Nabi, adalah Islam. Wasurani hududullahi ta'ala, dan yang dimaksud dengan dua pagar sebelah kanan dan sebelah kiri jalan ini adalah batasan-batasan Allah Jalla wa Ala yang kita dianjurkan atau dilarang untuk mendekatinya. Wal abwab al-mufattahah maharimullah, sementara yang dimaksud dengan pintu-pintu yang terbuka tersebut adalah keharaman-keharaman Allah. Wa dzalika da'i ala ra'si sirat kitabullah azza wa jalla. Adapun seruan dari yang menyeru di ujung jembatan, di ujung jalan tersebut adalah Al-Quranul Karim. Dan penyeru yang kedua di atas jembatan tersebut adalah wa'idullah fi qalbi kulli muslim, adalah teguran yang Allah Jalla wa Ala berikan di setiap hati seorang muslim. Karena dalam hadis yang sahih lainnya Nabi menyebutkan setiap muslim itu mendapatkan dua bisikan. Lammatul malak wa lammatul syaitan, bisikan malaikat dan bisikan syaitan. Bisikan malaikat adalah seruan kepada kebaikan, sementara bisikan kejelekan adalah seruan kepada kejelekan. Nah, bisikan syaitan adalah seruan kepada kejelekan. Oleh karena ya Al-Imam Ibnul Qayyim mengingatkan bahwa ketika kita jatuh ke dalam maksiat, jangan kita kira bahwa syaitan telah mengalahkan para malaikat. Tetapi karena malaikat yang telah meninggalkan kita tatkala kita tidak menjalankan bimbingan-bimbingan Islam, sehingga syaitan menguasai kita, sehingga kita pun terjumus kepada sesuatu yang disuruh oleh syaitan, jemaah.
Makanya para ulama dahulu setiap buat maksiat menangis. Di antaranya berarti dia telah ditinggalkan oleh malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala yang memberikan bisikan-bisikan kebaikan kepadanya. Bukan karena syaitan yang lebih kuat daripada malaikat, tetapi karena malaikat yang telah meninggalkannya sehingga syaitan menguasainya, dia pun jatuh ke dalam maksiat yang disuruh oleh syaitan. Berikut ini beberapa ucapan para ulama terkait hadis di atas. Di antaranya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, kata beliau, wa man kana fi dunya qad kharaja 'anil istiqamah 'anil sirat fa fataha abwab al-maharim allati fi susturi sirat yumnatan wa yusrah wa dakhala ilayha sawad kanat al-maharim min ash-shahawat aw min ash-shubhat akhadathu al-kalalib allati 'ala dhalika sirat yumnatan wa yusratan bihasbi ma fataha fi dunya min abwabil maharimi wa dakhala fiha. Kata beliau, barang siapa yang di dunia ini dia telah keluar dari keistiqamahan, dia tidak lagi istiqamah di atas jalan Allah yang lurus, sebabnya karena dia telah membuka pintu-pintu yang Allah haramkan yang ada di balik tirai-tirai sebelah kanan dan sebelah kiri jalan Allah Jalla wa'ala yang lurus tersebut, sehingga dia masuk ke dalamnya, baik hal tersebut berbentuk syubhat ataukah yang berbentuk syahwat. Syubhat adalah ideologi yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis di atas pemahaman para sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'un tabi'in, tetapi dinisbatkan ke dalamnya dan dianggap itu adalah ideologi yang islami, baik dengan sebutan filsafat islami, ya, ataukah yang lainnya, yang itu semuanya bertentangan dengan akidah-akidah Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'u tabi'in. Akhadathul kalalib, kalau dia membukanya maka pasti dia akan dilahap, dia akan ditarik ke dalamnya, dan dia akan jatuh ke dalam berbagai dosa sesuai dengan apa yang dia buka dari pintu-pintu yang Allah Jalla wa'ala haramkan tersebut. Artinya penyimpangan seorang di dunia ini dalam perjalanan yang menuju Allah Jalla wa'ala beraneka ragam. Ada yang bisa memurtadkan dia, ya, ada yang hanya membuat dia menjadi fasik. Ya, pintu-pintu yang Allah haramkan tadi kalau kita membukanya, ada yang bisa membatalkan Islam, mengekalkan kita dalam neraka Allah dan menghapuskan seluruh ibadah-ibadah kita, yaitu kemurtadan, kesyirikan ataukah pembatal-pembatal Islam lainnya seperti memperolok-olok agama Allah Jalla wa'ala. Ya. Ataukah dia hanya membuat seorang hamba terancam dengan neraka Allah Jalla wa'ala seperti maksiat, zina dan yang lain-lainnya. Oleh karenanya kata Abu Hayyan Al-Andalusi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, qaddima ghaddul basar ala hifdhil farj li'anna an-nazar bariduz zina. Tidaklah Allah mengharamkan kita melihat lawan jenis yang haram. Allah memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan agar kemaluan seorang terjaga, melainkan karena pandangan itu merupakan bariduz zina, sarana zina, waraidul fujur, dan pintu segala maksiat. Apa yang membuat manusia jatuh ke dalam zina, keliwat, kalau bukan karena pandangan sebelumnya. Ya. Makanya kunci utama yang menjaga seorang dari zina, liwat, dan maksiat-maksiat lainnya adalah pandangan, jemaah. Adalah pandangan. Maka dalam Islam, setelah di saat Allah mengharamkan zina, Allah juga memberikan bantuan kepada kita agar kita mampu meninggalkan zina, yaitu dengan Allah haramkan hal-hal yang itu merupakan pintu perzinaan. Wal balwa fihi asyaddu wa akthar. Nah, kemudian kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, kata beliau, fa inna man hafidha farajahu wa basaru tahura minal khubuthi alladhi yatadannasu bihi ahlal fawahish. Barang siapa yang menjaga pandangan dan kemaluannya, maka sungguh hati dia akan suci dari kotoran-kotoran yang menimpa para pelaku maksiat. Jangan dikira orang yang mampu melakukan zina, judi, dan berbagai maksiat yang ia lakukan hati mereka tenang. Mereka berada di dalam berbagai kotoran,
kegelisahan dan kegundah gulanaan, dan yang paling mengetahuinya adalah pelakunya sendiri. Karena dalam Al-Quran Allah telah menerangkan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hati ini hanya tenang dengan beribadah mengingat Allah Jalla wa'ala. Dan fakta telah membuktikan hal itu jemaah. Betapa banyak musisi bunuh diri. Andai kata musik bisa menenangkan diri, maka sungguh tiada musisi yang bunuh diri jemaah. Ada juga para pelaku maksiat zina bunuh diri. Iya. Pemakai narkoba bunuh diri. Dan berbagai maksiat lainnya. Ya. Pemain judi bunuh anaknya, bunuh istrinya, atau memukul anaknya, memukul istrinya, berantem setiap hari, rumah tangganya hancur dan seterusnya. Karena memang Allah telah menggaris, tidak ada yang bisa menenangkan dan menenteramkan hati seorang mukmin kecuali ketaatan mengingat Allah Jalla wa'ala. Selain itu tidak akan pernah ada. Makanya seorang muslim hidupnya nggak perlu kayak orang kafir. Orang kafir 6 bulan kerja setengah mati, kemudian 6 bulan berikutnya mereka akan berfoya-foya, berliburan ke sana ke sini demi mencari kebahagiaan. Seorang muslim enggak pernah stres dia. Seberat apapun pekerjaannya, sebesar apapun masalah yang menimpanya di pekerjaannya, begitu waktu syuruk dia salat 2 rakaat, langsung tenang hatinya. Di waktu duha dia salat duha. Masuk waktu salat 5 waktu, dia sudah berwudu, dengan wudu telah menenangkan jiwanya. Ya. Dengan wudu hatinya jadi tenang. Kemudian dia salat qabliyah, dia salat zuhur, salat ba'diyah lagi, kemudian datang asar, dia pergi ke masjid. Sebelumnya dia berwudu, dengan wudu hatinya menjadi tenang. Kemudian salat qabliyah, ya, salat mutlak antara adzan dan iqamah, salat asar, kemudian salat asar. Datang maghrib dia salat maghrib, datang waktu salat isya dia salat isya. Di malam harinya dia salat tahajud. Dia enggak akan stres ya, Ma. Tapi lihat kehidupan orang-orang kafir yang tidak beriman. Ya'kuluna wa yatamata'una kama ta'kulul an'amu wan naru maswal lahum, kata Allah. Makan minum mereka, gaya hiburan mereka, gaya hidup mereka kal an'am, seperti hewan ternak. 6 bulan kerja mati-matian, 6 bulan liburan mati-matian. Enggak pernah puas dari satu tempat. Maka mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Tahun ini targetnya ke Barcelona. Tahun depan targetnya ke Real Madrid. Tahun depan targetnya ke Afrika Utara. Tahun depan targetnya ke Perancis. Di saat dia sedang memikirkan target-target tersebut, tiba-tiba man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, baru degepak. Adapun orang yang taat kepada Allah Jalla wa'ala tidak pernah stres hidupnya. Tidak akan pernah stres. Nah, karena di dalam Islam, ya, amalan yang ada di dalam Islam semuanya bisa menenangkan dan menenteramkan jiwa seorang muslim. Nah, kemudian kata Syekh, wa zakat a'maluh, akan tersucikan amalan-amalannya karena dia meninggalkan hal yang Allah haramkan. Alladzi tatma'u ilaihi nafsu wa tad'u ilaihi, sekalipun hal yang haram tersebut jiwanya menyukainya dan menyeru kepadanya. Contohnya dia uang punya. Iya, uang punya, orang yang dia segani di sampingnya tidak ada. Pintu-pintu zina sangat terbuka di depannya. Bagaimana dia enggak bisa jatuh ke dalam zina jam? Uang dia punya. Iya, di ATM-nya miliaran uang. Dia kalau ingin dia berzina dengan wanita yang paling mahal dan tercantik pun dia mampu. Di sampingnya tidak ada orang yang dia segani. Tidak ada orang yang dia takuti. Dan pintu zina terbuka lebar di depannya. Dia hanya menyatakan mau saja. Maka semua wanita-wanita tercantik di depannya dia bisa berzina dengan mereka. Ini berat jemaah. Kalau bukan karena ada rasa takut kepada Allah di dalam hatinya, pengagungan kepada Allah hadir di dalam hatinya, hadir di dalam hatinya kematian, su'ul khatimah, bahayanya su'ul khatimah, azab kubur, ya, indahnya surga, kengerian hari kiamat, kengerian neraka Allah. Kalau tidak jamaah, pasti dia akan jatuh ke dalamnya. Kalau bukan Allah Jalla wa'ala yang menolongnya, karena dia takut kepadanya, maka dia akan jatuh ke dalamnya. Makanya Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut kepada Allah
dan mampu mematahkan hawa nafsunya. Coba perhatikan ayat ini. Allah katakan dia mampu mematahkan hawa nafsunya setelah Allah sebutkan apa? Dia takut kepada Allah. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, kalau tidak hadir di dalam hati kita rasa takut kepada Allah, optimis kita kepada Allah, pengagungan kita kepada Allah, niscaya kita tidak akan mampu melawan hawa nafsu kita. Rasa takut kepada Allah lah yang akan mengontrol kita. Dia sendirian di kamarnya. Stok sabu-sabu sebelumnya masih ada, belum dihabisin. Dan targetnya bulan depan baru taubat. Sabu-sabu masih ada 2-3 gram lagi misalkan. Kalau dia nggak sentuh, itu berat sekali. Nggak ada yang dia takuti, nggak ada yang mengetahuinya. Semua alat sabu-sabu ada di kamarnya, sabu-sabu ada. Atau wanita, dia berada di sebuah area sendirian dengan fasilitas yang cukup mewah. Istri udah ngaurinang kasih belian hana merpa. Dugah Eropa lah, barang-barang Eropa. Pengna ditawarkan. Kalau tidak ada rasa takut kepada Allah, dia akan jatuh ke dalamnya jamaah. Tinggai Barcelona. Urinang tibulang gak namar pak. Pintu zina terbuka lebar di depannya. Ubah-ubah Cina mesti perut ke. Wanita tersedia, obat kuat tersedia, uang ada, orang yang dia segani nggak ada. Syahwat sedang bergejolak. Apa nggak jatuh ke dalam zina jemaah? Kalau tidak ada rasa takut kepada Allah. Makanya coba perhatikan. Ketika Allah katakan Allah selamatkan Nabi Yusuf dari godaan tersebut. Kalau kita perhatikan jemaah, di situ ada 3 sebab utama. Kenapa Nabi Yusuf bisa selamat dari godaan yang luar biasa tersebut? Kan godaan Nabi Yusuf luar biasa. Siapa yang menggoda beliau untuk berzina jemaah? Istri Raja Mesir. Iga tayo mungkin takkan istri Raja Mesir yang pekaru tayo. Itu pekaru le budak sahaya dari Ethiopia matang stroke tu. Pitam tu. Kayak oleh? Pitam tu. Ini Nabi Yusuf digoda, diajak untuk berzina, bukan sekedar diajak bicara, dipaksa berzina. Beliau berdua, beliau dengan istri yang bersih berada di dalam satu ruangan. Hanya mereka berdua. Wa ghalaqatil abwab. Seluruh pintu-pintu dalam ruangan tersebut ditutup oleh istri Raja Mesir. Kemudian dia menyatakan, "Hai talak, silahkan wahai Yusuf." Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu. Nabi Yusuf pergi lari ke arah pintu, dikejar oleh istri Raja Mesir sampai ditarik pakaian beliau dari belakang sehingga koyak. Ini kan luar biasa cobaannya jemaah. Antum lakukan perjalanan ke Barcelona. Begitu masuk dikerjain oleh kawan. Masuk ke kamar hotel sudah dimasukkan di dalamnya wanita tercantik. Dengan kondisi yang membuat kita bisa pitam. Kira-kira bisa nggak jatuh jamaah? Apalagi datang syubhat. Tawonyo tajak umroh yu. Ini dah pergi desa insyaAllah. Kaki nang syubhat. Belum syubhat alhamdulillah. Si bulan baru puasa Senin Kamis. Nak puasa Arafat baru. Kan tahun ke, tahun ikut penghapus dosa. Masuk bisikan-bisikan syaitan. Qadarullah. Akibat pegang mangka takdir lagi. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Lehnya dah jayu masjid. Masuk berbagai syubhat. Apa yang menyebabkan Nabi Yusuf Allah selamatkan seperti itu jamaah? Kalau kita perhatikan jamaah, ada 3 sebab utama di situ. Yang pertama, beliau tidak mengandalkan kecerdasan dan kesolehan beliau. Tetapi beliau menyerahkan dirinya dengan sempurna kepada Allah. Makanya ketika istri Raja Mesir menggoda beliau dengan kondisi yang begitu berat, apa yang pertama kali beliau ucapkan jamaah? Ma'adzallah, ya Allah lindungilah aku. Beliau tidak bersikap angkuh. Padahal Nabi, aku tebik tu hai long Nabi hanapa kayak goda, membacuan anak galak aku. Handrek ko kuna Nabi long. Sah. Kalau beliau berkata demikian, ya kan? Itanya mungkin baru 2 heboh hadis. Dah mafai baru situn dah sembahyang jamaah. Baru situn umu jamaah. Umu solat jamaah baru situn. Kadang sudah merasa aman dari maksiat. Mungkin miatnya kata peduli itu hai, long ustaz, orang malim, mana pakai perkara long, 100 ku, 100 karena orang lain, miana orang lain duruh jenggot-jenggot, kan?
Tapi Nabi Yusuf alaihissalam tidak demikian. Yang pertama kali beliau ucapkan ma'adallah, ya Allah lindungilah aku. Beliau serahkan dirinya kepada Allah. Allah tidak mengandalkan kecerdasan dan kesolehan beliau. Berarti ada manusia yang lebih soleh, yang lebih beriman, yang lebih berilmu daripada beliau di saat itu. Karena beliau Nabi dan Rasulullah Jalla wa'ala di dalam kerajaan itu. Sebab yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah, karena hadir di dalam hati beliau keagungan Allah Jalla wa'ala. Maka dalam ayat berikutnya Allah katakan walaqad hammat bi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Sungguh istri Raja Mesir sudah sangat hasrat. Ini kondisi yang mengerikan ya, dari kondisi wanita. Istri Raja Mesir sudah sangat hasrat ke Nabi Yusuf. Bukan sekedar ngajak. Pintunya ada ditutup. Nabi Yusuf dikejar. Sampai ditarik baju dari belakang. Dengan kondisi yang menakutkan. Dan dia dalam keadaan hasrat yang luar biasa terhadap Yusuf. Wahamma biha. Dan di dalam hati Nabi Yusuf pun sudah ada bisikan yang manusiawi. Khusus untuk Nabi Yusuf kita tidak boleh menerjemahkannya dengan hasrat. Karena Allah sucikan para nabinya dari kehasratan kepada wanita, kepada zina. Tapi yang ada adalah bisikan-bisikan yang manusiawi. Layaknya seorang lelaki terhadap wanita. Ini bentuk adab kita kepada para nabi. Tidak boleh kita menyatakan Nabi Yusuf hasrat kepada istri Raja Mesir. Itu adab yang tidak benar terhadap para nabi, kata para ulama yang menafsirkan ayat ini. Terkait Nabi Yusuf, Allah katakan wahamma biha. Sudah ada bisikan di hati Nabi Yusuf terhadap istri Raja Mesir. Laula arra'a burhana rabbi, hanya saja dia melihat keagungan Allah Jalla wa'ala. Hadir di dalam hatinya keagungan Allah Jalla wa'ala. Hadir di dalam hatinya rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Sebab yang ketiga Allah sebutkan di akhir ayat tersebut, innahu min ibadinal mukhlasin. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Demikianlah kami palingkan Yusuf dari seruan tersebut, dari ajakan tersebut. Karena dia adalah hamba kami yang ikhlas. 3 sebab utama aja. Yang pertama, memohon perlindungan kepada Allah. Coba begitu ada wanita yang menggoda kita, kita langsung berdoa kepada Allah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Ma'adzallah. Nyokan deradang, menam lewat rinang, Masya Allah itu kan. Bukan a'udzubillah, Masya Allah. Dia bilang, ya, walaupun astaghfirullah menutup matanya, tetapi melalui balik jari jemarinya dia mengucapkan astaghfirullah sambil melihatnya. Kalau kita berdoa kepada Allah seketika itu pasti Allah akan menjaga kita. Yang kedua, kita hadirkan dalam hati kita keagungan Allah. Coba setiap pintu zina terbuka, pintu-pintu maksiat lain terbuka. Kita sudah berhenti dari suap menyuap. Kita sudah berhenti dari riba, tiba-tiba ada tawaran pula. Orang lain imita hamerpa. Tayo hanata mitai ditawarkan. Kan cukup beratnya dengarnya. Awalai imita paket ya 500 juta hamerpa. Itayo hanata mita paket PL 60 pun dah. Haru dah cok, tapi syarat je 20%. Kurang jauh. Mio hana iman, haru dah cok jamah. Tapi kalau hadir di hati kita, bahayanya sul khatimah, bahwa seorang mati dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Maka dia ingat, kalau saya mati dalam diskotik, berarti saya dibangkitkan dalam kondisi seperti ini. Innamal a'malu bil khawatim. Kemudian dia juga ingat amalan itu dengan penutupnya. Kalau saya mati sedang berzina, ini yang menjadi nilai di sisi Allah. Tamat. Rugi saya. Kan sangat bahaya. Ada orang misalkan kalau dia mati dalam keadaan sedang berzina. Orang lain mempeluk ke kayak mezina hana mati lah. Ji baru pun zina perdana langsung mati. Kan cukup rugo. Orang lain udah puluhan kali zina belum mati juga dalam keadaan zina. Dia baru perdana. Zina perdana langsung mati sedang berbuat zina. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Walaupun dia setelah mati dimandikan, dikafankan, disolatkan, tetap ketika dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Ini cukup mengerikan, cukup memalukan
di padang mahsyar nanti. Laula arwa burhana rabb, hadir dalam hatinya keagungan Allah. Dia ingat surga neraka, ingat kengerian neraka, kedahsyatan neraka, keindahan surga. Dia mengkaguan Allah telah berbuat baik kepadanya. Berbagai nikmat Allah telah berikan kepadanya. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, dan Allah Maha kuasa untuk membalas perbuatannya. Ini akan melemahkan syahwat yang sedang bergejolak. Yang ketiga, keikhlasan. Andai kata dia seorang hamba ikhlas setiap salat, puasa, haji, umrah, tahajud, baca Al-Quran, sedekah, maka insya Allah Allah akan menjaganya dari berbagai maksiat yang sedang menyerunya jamaah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir kata Syekh Sa'di, faman taraka syai'an lillahi 'awadhahu Allahu khairan min. Maka barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Karena ini hari kerja, maka cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.